kota Daud, juru selamat manusia. Raja mulia di kandang hina, untuk selamatkan umat manusia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini untuk pertama kalinya. Haleluya. Perkenalkan saudara, nama saya Alex Leo. Saya melayani sebagai gembala di daerah Jakarta Barat.
Terima kasih untuk Pak Albert, Ibu Intan, dan seluruh jemaat di tempat ini yang mengundang saya untuk boleh sharing firman pagi hari ini. Sungguh saya senang sekali berada di tempat ini. Haleluya. Kayaknya saudara gak terlalu senang lihat saya. Senang ya. Puji nama Tuhan. Yang senang boleh angkat tangan, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu ayat yang buat saya secara pribadi memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya saudara juga banyak yang hafal ayat ini, yaitu dari Matius pasal 11 ayat ke-28. Saya akan bacakan. Yesus berkata seperti ini untuk setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, sepanjang saya mengenal Yesus, sepanjang saya melayani, saya menemukan ada banyak orang Kristen waktu mengalami beban berat, mengalami persoalan, datang kepada Yesus, memenuhi undangan Yesus. Tetapi fakta yang tidak terbantahkan, ada cukup banyak orang yang tidak mengalami kelegaan. Datang memenuhi undangan Yesus, berdoa sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan. Tetapi setelah berdoa, setelah beribadah, tidak mengalami kelegaan. Kadang-kadang kita bisa menjadi putus asa, kadang-kadang kita jadi meragukan firman Tuhan karena hal ini. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan lebih dalam kenapa hal ini bisa terjadi, saudaraku. Saya mau ajak kita baca dari terjemahan King James Version. Tolong slide-nya maju satu. Perhatikan, di dalam terjemahan versi King James dikatakan seperti ini. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, datanglah kepadaku, all ye that labor, semua yang letih lesu, and are heavy laden, dan berbeban berat. Nah, saya kasih warna kuning, heavy laden. Menarik sekali kalau kita tahu apa arti heavy laden di dalam bahasa aslinya. Tolong maju satu. Heavy laden berasal dari kata Yunani fortitzo. Artinya menurut kamus Strong, to overburden with ceremony or spiritual anxiety. Ini menarik sekali, saudaraku. To overburden, jadi beban berat. Karena apa? Karena upacara atau kecemasan rohani. Menarik sekali, saudaraku. Jadi ternyata yang Yesus maksudkan ini beban berat justru karena upacara keagamaan atau karena kecemasan spiritual. Yuk kita lihat satu versi lagi, Amplified Bible katakan apa tentang ayat ini. Ini meneguhkan arti kata fortitzo, saudaraku. Amplified Bible punya ciri khas, yaitu dia memberikan keterangan-keterangan tambahan. Perhatikan. Come to me all who are weary and heavily burdened. Ya, kalimatnya sebenarnya sama saja. Cuma dia kasih keterangan heavily burdened, atau di dalam King James heavy laden by religious rituals that provide no peace. Jadi beban berat yang disebabkan oleh ritual agamawi, ritual keagamaan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Wow. Jadi saudaraku, waktu Yesus berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu, itu letih lesu berbicara beban karena masalah yang kita hadapi. Karena tekanan persoalan yang kita sedang gumuli. Tapi ternyata ada hal yang kedua yang membuat kita berbeban berat, menekan hidup kita, adalah kecemasan rohani.
ritual-ritual keagamaan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya jelaskan begini saudaraku, pengertian heavy laden ya. Tuhan ciptakan saudara dan saya terdiri dari 3 bagian dalam kehidupan kita. Tubuh, jasmani kita, jiwa, dan roh. Nah, jiwa kita itu terdiri dari 3 bagian. Pikiran, akal, pikiran kita, perasaan, emosi, perasaan kita, dan kehendak. Saudara perhatikan, jadi Tuhan ciptakan manusia dan di dalamnya itu memiliki perasaan. Tuhan yang ciptakan. Nah, waktu saudara dan saya sebagai manusia menghadapi beban berat, persoalan, pergumulan, masalah kehidupan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, maka perasaan yang normal saudara dan saya rasakan mungkin marah. Maju satu, slide-nya maju satu. Ya, bisa marah, kecewa, takut, khawatir, sedih, atau putus asa. Perhatikan baik-baik. Jadi adalah hal yang normal, adalah hal yang manusiawi, adalah hal yang wajar kalau saudara dan saya menghadapi pergumulan, muncul perasaan-perasaan negatif seperti ini. Dan itu Tuhan yang ciptakan. Muncul dengan sendirinya. Muncul secara otomatis. Siapapun dia, orang yang gak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan, jemaat atau pendeta sesenior apapun, tetap muncul. Cuma karena pengajaran-pengajaran yang salah atau pemahaman-pemahaman yang salah tentang firman, seringkali orang Kristen menekan perasaan-perasaan ini karena menganggap perasaan-perasaan ini tidak rohani. Apalagi kalau kita sudah ikut Yesus lama. Apalagi kalau kita sudah melayani, apalagi kalau kita sudah jadi pendeta. Kalau kita mengalami persoalan lalu kita merasa takut, sepertinya sangat tidak rohani. Kalau kita menghadapi konflik lalu kita marah, kecewa, sepertinya kita tidak rohani. Jadi respon kita tekan, kita bungkus dengan firman. Lalu kita bilang gini, oh saya gak boleh merasa takut. Firman Tuhan berkata jangan takut. Kita tekan perasaan, padahal takut. Kita marah, bertengkar marah, atau mengalami persoalan, kita kecewa, kita tekan. Supaya kita merasa rohani. Kalau enggak kita merasa orang yang paling tidak rohani. Kita tekan, apalagi kalau kita berhadapan dengan Tuhan. Seringkali kita cepat-cepat datang kepada Tuhan dan bilang begini di hadapan Tuhan, Tuhan, aku bersyukur akan masalahku. Padahal takut. Padahal bahkan kecewa sama Tuhan. Tapi enggak berani kita ungkapkan. Waduh, masa menyatakan kekecewaan kita sama Tuhan, kurang ajar banget. Masa mengungkapkan kemarahan kita sama Tuhan, waduh, sesat. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan sama saudara, ternyata kalau kita baca Alkitab baik-baik, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa
Mereka mengungkapkan perasaan-perasaan negatif mereka di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak marah. Bahkan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memulihkan mereka. Saya kasih contoh, Nabi Elia. Setelah KKR besar yang dilakukannya, dia bantai 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Besok diancam oleh Isabel dan dia ketakutan luar biasa. Kalau kita baca baik-baik Alkitab, dia mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengungkapkan ketakutannya. Bahkan dia bilang gini, Tuhan, aku mau mati saja. Marahkah Tuhan? Murkakah Tuhan? Tidak. Baca baik-baik Alkitab. Tuhan kirim malaikat kepada Elia, kasih makan dan minum, makanan dan minuman dari surga, untuk memberikan kekuatan, untuk memulihkan Nabi Elia. Yunus, waktu Tuhan mempertobatkan Niniwe, Yunus marah. Karena Yunus benci sekali dengan orang Niniwe. Dia pinginnya Tuhan hancur leburkan kota Niniwe. Tapi waktu dia lihat apa yang dia sampaikan diresponi dengan baik oleh orang-orang Niniwe, dan mereka bertobat dan Tuhan pulihkan mereka, Yunus marah. Baca Alkitab baik-baik saudaraku. Jelas Alkitab tuliskan Yunus mengungkapkan kemarahannya di hadapan Tuhan. Marahkah Tuhan? Tidak. Tuhan tumbuhkan pohon untuk hiburkan Yunus. Lalu Tuhan berbicara kepada Yunus untuk pulihkan Yunus. Dan satu contoh lagi, Tuhan Yesus sendiri. Waktu dia ada di muka bumi, dia 100% Tuhan. Tapi dia menanggalkan ketuhanannya. Dia menjadi 100% manusia. Manusia yang tanpa dosa. Manusia yang tanpa kesalahan. Di Taman Getsemani, Alkitab dengan jelas tuliskan, Yesus mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya kepada Bapa di surga. Yesus gak bilang begini, oh firman Tuhan bilang jangan takut. Enggak, Yesus bilang, aku takut, aku sedih. Apa yang Bapa surga lakukan? Kirim malaikat, hiburkan Yesus, sehingga Yesus kembali kuat. Yang paham sampai saat ini katakan amin. Sebagian besar orang Kristen tidak mengalami kelegaan. Dia cuma ungkapkan masalahnya, tapi dia nggak mengungkapkan perasaan negatifnya. Ditutup, dibungkus, jadilah heavy laden. Jadi hari ini saya mau sampaikan, waktu kita lagi ngalami beban berat, tekanan kehidupan yang luar biasa, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, penuhi undangannya dan jujur di hadapannya. Ungkapkan semua masalahmu, semua persoalanmu, dan juga ungkapkan semua yang engkau rasakan. Bahkan kalau engkau sedang kecewa sama Tuhan, bahkan kalau engkau sedang marah sama Tuhan, ungkapkan. Kenapa? Karena Dia Bapa yang sempurna. Dia memahami kita. Dia tahu semua kelemahan kita.
Dan jangan pernah berlaku sepertinya kita orang yang paling rohani dan menutup perasaan-perasaan negatif kita dengan perkataan-perkataan firman. Ungkapkan. Pertanyaannya, Pak, kalau begitu nggak perlu firman? Salah. Kita sangat butuh firman. Karena firmanlah yang memberi kemenangan. Karena firmanlah yang membebaskan kita. Karena firmanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi waktunya harus tepat. Yuk kita lihat lanjutan dari ayat 28. Boleh maju? Matius 11 ayat 29 ayat sampai 30. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Pikulah kuk yang kupasang. Ungkapan ini, perkataan ini setelah kita beroleh kelegaan. Jadi ada jeda. Ada jeda antara ayat 28 dan ayat 29. Ayat 28 Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jeda. Ada waktu terpisah. Ini digenapi dulu sampai benar-benar saudara dan saya beroleh kelegaan. Baru masuk ayat 29. Yang ngerti tolong teriakan amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini baru firman masuk saudara. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, apa sih artinya kuk? Saya percaya sebagian besar dari kita tahu. Tolong maju slide-nya. Kuk itu adalah kayu yang dibuat untuk dipasangkan kepada 2 ekor sapi supaya mereka berjalan beriringan. Perhatikan, kuk dipasang supaya mereka berjalan beriringan. Dipasang ke leher kuk. Mereka berjalan beriringan dan biasanya ini dipakai untuk membajak sawah atau ladang. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu apa? Anak dengan Bapa. Kita bukan sapi, kita bukan kerbau. Karenanya pengertian kuknya sama, esensinya sama, supaya berjalan beriringan. Tapi bentuk kuknya tentunya harus berbeda. Tolong maju. Ini kuknya. Ini kuknya. Kuk yang Yesus maksud adalah pelukan kasih seorang bapa kepada anaknya. Kalau punya anak, dipeluk entah pinggangnya atau bahunya. Esensinya sama, supaya berjalan beriringan. Ngerti katakan amin. Anak nih lagi ngalami tekanan berat, masalah, datang kepada bapaknya, curhat, cerita, dan mengungkapkan perasaan-perasaan negatifnya dengan jujur. Aku kecewa, Tuhan, aku kecewa. Di mana Tuhan? Kok nggak tolong-tolong? Ungkapkan semua. Dia akan dengarkan dengan penuh empati, dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih, sampai semua keluar. Kita mulai merasakan kelegaan. Setelah kita lega, kuk. Nak, belajarlah kepadaku. Saat itu firman baru mulai masuk. Karena hatinya sudah lega. Sampahnya sudah keluar. Tekanan-tekanannya sudah diangkat. Firman masuk.
ke dalam hati yang siap. Tapi kalau hatinya masih penuh marah, kecewa, terus ditekan dengan firman, jangan takut, jangan marah, jangan khawatir, tidak bisa. Itu palsu. Di luar kita seolah-olah haleluya, haleluya, di dalam kita hancur. Itu palsu. Itu semu. Yuk jadi jangan jadi anak Tuhan yang semu, pura-pura. Natural apa adanya. Tuhan kita Bapa yang baik kok. Jangan peduli omongan orang. Wah, pendeta takut. Loh, saya mau jujur sama saudara. Bulan Maret saya takut. Banyak pendeta mati. Saudara tanya, saya jawab jujur, takut. Dan saya datang sama Tuhan, saya ungkapkan. Waktu saya ungkapkan, Tuhan bicara. Kalau jujur, lalu Tuhan bicara sama saya gini, kenapa kamu takut mati? Baru terbuka, Pak, iya ya, kenapa takut mati? Aku mati masuk surga. Oh ya wis, gak takut Tuhan. Tapi saya mau jujur sama saudara. Awal-awal, tiba-tiba banyak pendeta mati, saya takut. Saya khawatir. Ada yang merasa takut awal-awal COVID? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sama kita. Sekaya pendeta, saudara jemaat sama. Gak ada yang lebih hebat. Perhatikan saya masih nginjek bumi, saudara. Saya belum di awan-awan. Masih punya perasaan. Dan itu normal. Rasa takut itu tidak membuat saya menjadi tidak rohani. Normal, Tuhan ciptakan itu di dalam hidup saya. Tapi waktu saya mengungkapkannya dengan jujur, Tuhan kasih kelegaan. Dan Tuhan berfirman. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara mengalami masalah, tekanan, persoalan, apa yang harus kita lakukan? Ambil waktu datang sama Yesus. Datang dengan jujur. Yang pertama, ungkapkan, ceritakan masalahmu sebebas-bebasnya. Sejujur-jujurnya. Udah, lalu ungkapkan perasaan negatifmu. Tuhan Yesus, aku takut. Tuhan Yesus, aku khawatir. Atau Tuhan Yesus, aku marah. Aku sedih. Aku putus asa. Ungkapkan dengan jujur. Bahkan kalau kita kecewa sama Tuhan, ungkapkan dengan jujur. Aku kecewa Tuhan. Kamu kok gak genap-genapi janjimu? Aku kecewa Tuhan. Aku sudah berseru-seru bertahun-tahun, mana Tuhan gak jawab. Ungkapkan dengan jujur. Sampai kita merasakan kelegaan. Kalau belum lega gimana? Ulangi lagi. Belum lega gimana? Ulangi lagi. Sampai kamu lega. Karena janji itu pasti digenapi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Saya mau pastikan sama saudara, janji itu pasti digenapi. Ulangi sampai kau merasa lega. Oke, sudah lega. Besok takut lagi. Datang lagi. Ulangi lagi. Besok Pak takut lagi. Ulangi lagi. Dia Tuhan yang sabar sama kita. Dia Tuhan yang peduli, yang mengasihi dan tekun sabar sama kita.
lalu mulai renungkan firman. Baik melalui khotbah seperti ini, melalui saat teduh. Dan firman itu mulai masuk, memberi kekuatan dan memberi kemenangan. Kita akan kuat berjalan bersama Yesus, pikul kuk. Yesus peluk kita, Yesus ajar kita firman, dan kita berjalan sampai pada waktu yang Tuhan tentukan. Kemenangan digenapi dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ayo mulai praktek. Hari ini datang dengan jujur. Buang semua pemahaman-pemahaman yang salah tentang pribadi Tuhan. Apa yang kau rasakan saat ini, ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau takut, bilang sama dia, ungkapkan ketakutan. Kalau kau khawatir, jujur, ungkapkan semua kekhawatiran. Kalau kau marah, bahkan kau kecewa sama Tuhan, ngomong, bicara sama dia, jujur, bilang, ungkapkan kekecewaanmu, ungkapkan kemarahanmu. Kalau kau sedang sedih, hancur hati, jujur sama dia. Bahkan kalau kau putus asa, bahkan kalau kau mulai merasa sepertinya Tuhan gak ada, sepertinya Tuhan gak peduli, bicara dengan jujur. Bicara dengan jujur. Dan mari kita buktikan janjinya. Dia berjanji akan memberi kelegaan. Ayo datang dengan jujur. Aku berdoa saat ini, Yesus, nyatakan pribadimu. Biar setiap pribadi di tempat ini saat ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Aku minta terjadi saat ini. Terjadi saat ini. Roh Kudus jamah. Jamah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau
Angkat kedua tangan saudara, tidak ada yang tertunduk. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah, terima berkat ini. Lihatlah pintu-pintu baru sedang dibukakan bagimu. Bagimu, bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bahkan kepada keturunanmu keempat. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadap